Gema kemenangan yang menggetarkan tanah Cirebon. Sebagai reporter yang berada di tengah masyarakat, kami menyaksikan langsung bagaimana kabar keberhasilan April meraih posisi ketiga Dangdut Akademi 7 mengubah denyut kehidupan di kampung halamannya, Cirebon. Wilayah yang selama ini dikenal tenang mendadak bertransformasi menjadi pusat euforia kolektif. Sorak-sorai, doa, dan air mata kebanggaan bercampur menjadi satu. Meski April belum pulang secara fisik dari Jakarta, kehadirannya seakan telah lebih dulu menyelimuti setiap sudut kampung. Jalanan sempit yang dulu lengang kini dipenuhi warga yang ingin menjadi bagian dari sejarah. Ini bukan sekedar perayaan hasil kompetisi televisi, melainkan luapan emosi masyarakat yang merasa ikut memiliki perjuangan sang gadis kecil. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana satu capaian mampu membangkitkan identitas kolektif sebuah komunitas. April bukan lagi milik keluarganya semata, melainkan telah menjelma menjadi simbol kebanggaan Cirebon. Rumah sederhana yang menjadi titik ziarah emosional. Pantauan kami di lapangan menunjukkan rumah sederhana tempat April dibesarkan kini menjelma menjadi magnet perhatian. Warga silih berganti datang, bukan hanya tetangga dekat, tetapi juga orang-orang dari luar daerah. Mereka ingin menyaksikan langsung tempat lahirnya seorang bintang nasional. Rumah itu kini menjadi ruang simbolik, tempat harapan lama bertemu dengan kenyataan baru. Dahulu, rumah tersebut nyaris tak pernah dilirik, kini menjadi pusat perbincangan. Transformasi ini mencerminkan perubahan status sosial yang begitu cepat dan masif. Dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, kini mereka dipeluk oleh rasa hormat dan kebanggaan publik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana prestasi mampu membalikkan stigma, menghapus jarak sosial, dan membangun penghargaan kolektif yang sebelumnya nyaris tak pernah terbayangkan. Dari ketidakpedulian menuju kebanggaan massal. Wawancara kami dengan sejumlah warga mengungkap perubahan sikap yang sangat kontras. Banyak yang mengakui dahulu nyaris tidak memperhatikan keberadaan April. Namun kini, namanya disebut dengan penuh hormat. Dukungan yang mengalir deras menunjukkan betapa cepatnya persepsi publik berubah ketika sebuah prestasi besar hadir. April telah menjadi cermin harapan bagi lingkungan sekitarnya. Setiap cerita tentangnya dibicarakan dengan nada bangga. Fenomena ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosial psikologis. Warga seolah menemukan identitas baru melalui keberhasilan seorang anak kampung. Dalam konteks ini, April bukan hanya seorang penyanyi, melainkan representasi kolektif tentang mimpi yang akhirnya menemukan jalannya. Jejak pahit di aspal jalanan Cirebon. Di balik euforia tersebut, tersimpan kisah pahit yang tak boleh dilupakan. Berdasarkan penelusuran kami, April pernah menghabiskan masa kecilnya di jalanan, mengamen demi membantu perekonomian keluarga. Dengan gitar sederhana, ia berpindah dari satu titik ke titik lain di bawah panas dan debu jalanan Cirebon. Setiap lagu yang ia nyanyikan bukan sekedar hiburan, melainkan perjuangan bertahan hidup. Usia yang seharusnya dipenuhi tawa, justru diisi dengan tanggung jawab berat. Pengalaman keras ini membentuk mental baja dalam dirinya. Jalanan menjadi sekolah kehidupan yang mengajarkannya ketabahan, disiplin, dan keberanian untuk terus berdiri meski berkali-kali terjatuh. Cinta anak untuk ayah yang sakit. Motivasi terbesar April bukanlah popularitas. Dari hasil penelusuran kami, dorongan terkuatnya adalah cinta kepada sang ayah yang tengah sakit. Bersama ayahnya, April sempat aktif membuat konten media sosial sebagai upaya kreatif mencari biaya pengobatan. Setiap video yang diunggah bukan sekedar hiburan, melainkan jeritan harapan. Keterbatasan fisik ayahnya justru menjadi api semangat yang membakar tekad April. Ia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Dedikasi ini menunjukkan dimensi kemanusiaan yang mendalam, bahwa di balik sorotan panggung, ada seorang anak yang berlari melawan waktu demi orang yang paling ia cintai. Luka sosial akibat pengucilan. Namun perjuangan April tidak hanya bersifat ekonomi, ia juga harus menanggung luka sosial yang cukup dalam. Status sebagai pengamen membuatnya kerap dikucilkan oleh teman sebaya. Dalam berbagai pengakuan, April merasa asing di lingkungannya sendiri. Ia tumbuh dalam kesepian, menelan rasa sakit tanpa banyak suara. Namun, alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, April memilih diam dan bekerja lebih keras. Luka itu ia simpan sebagai bahan bakar tekad.
Kesunyian masa kecilnya menjadi ruang refleksi yang membentuk karakter kuat dan rendah hati yang kini dikenal publik. Evolusi suara dari jalanan ke panggung megah. Perjalanan musikal April menunjukkan proses evolusi yang luar biasa. Bakatnya terasah secara otodidak melalui ribuan jam bernyanyi di jalanan dan panggung hajatan kecil. Keputusan mendaftar Dangdut Akademi 7 menjadi titik balik sejarah hidupnya. Dari hasil pengamatan kami, karakter vokalnya memiliki keunikan yang sulit ditiru. Setiap cengkok membawa cerita, setiap nada menyimpan pengalaman hidup. Hal inilah yang membuat penampilannya terasa otentik dan menyentuh. April tidak sekedar menyanyi, ia bercerita. Validasi dari para maestro dangdut. Di panggung DA7, April tidak berjalan sendiri. Dukungan dari juri papan atas, termasuk Dewi Persik, menjadi validasi atas kualitas dan potensinya. Para maestro melihat sesuatu yang langka, perpaduan bakat, kejujuran emosi, dan kerendahan hati. Di bawah bimbingan profesional, April bertransformasi dari penyanyi amatir menjadi penghibur sejati. Aura kebimbangan mulai terbentuk, namun tanpa menghilangkan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Juara ketiga yang lebih dari sekedar angka. Meski hanya meraih posisi ketiga, publik menilai April sebagai pemenang sejati. Hasil ini bukan akhir, melainkan awal babak baru. Posisi tersebut justru membuka ruang berkembang tanpa tekanan berlebihan. April telah memenangkan hati jutaan penonton. Gelar juara ketiga menjadi medali kehormatan atas seluruh air mata dan penolakan yang pernah ia alami. Ini adalah pengakuan atas perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Simbol perjuangan anak bangsa. Kini masa depan April terbentang luas. Kontrak profesional, program televisi, dan rencana besar telah menanti. Transformasinya dari pengamen jalanan menjadi artis nasional adalah lompatan sosial yang luar biasa. Lebih dari itu, April telah menjadi simbol perjuangan anak bangsa. Kisahnya mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang bermakna. Dari Cirebon untuk Indonesia, April membawa pesan universal. Mimpi akan menemukan jalannya bagi mereka yang bertahan dan berbakti. Kepulangan yang ditunggu, simbol kemenangan yang menyatukan. Hingga laporan ini disusun, kepulangan April ke Cirebon masih dinantikan dengan penuh harap oleh masyarakat. Namun, bagi warga kampung halamannya, kehadiran fisik bukanlah satu-satunya ukuran kemenangan. Dari pantauan kami, euforia yang terus mengalir justru menunjukkan bahwa April telah pulang secara simbolik, melalui kebanggaan, perubahan cara pandang, dan rasa memiliki yang begitu kuat. Spanduk sederhana mulai terpasang, doa-doa dipanjatkan, dan cerita tentang April terus bergulir dari mulut ke mulut. Kepulangannya kelak bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penyatuan emosi kolektif antara seorang anak kampung dan tanah yang membesarkannya. April kini menjadi narasi hidup tentang bagaimana mimpi yang lahir dari keterbatasan mampu mengangkat martabat sebuah komunitas. Saat langkah kakinya nanti benar-benar menapaki tanah Cirebon, ia tidak hanya membawa koper dan prestasi, tetapi juga harapan baru bagi generasi muda yang melihat bahwa jalan keluar dari kemiskinan dan pengabaian memang ada. Kepulangan itu akan menjadi penegasan bahwa perjuangan April bukan miliknya seorang, melainkan milik semua yang pernah merasa kecil namun berani bermimpi besar.